Awal tahun 1478, Sunan Ampel wafat dan Sunan Giri terpilih sebagai penggantinya. Pusat Majelis Ulama Jawa kini berpindah ke Giri Kedaton. Dan, pada waktu inilah tragedi Syekh Siti Jenar terjadi. Syekh Siti Jenar dipanggil ke Giri Kedaton dan disidang oleh Dewan Wali Songo di bawah pimpinan Sunan Giri. Walau tidak mengakui keberadaan Majelis Ulama Jawa, beliau tetap hadir. Beliau dituduh telah menyebarkan aliran sesat, ada pula yang menuduh sebagai antek-antek Syiah. Ada juga yang mengatakan beliau ahli sihir, dan lain sebagainya. Pada sidang pertama para ulama yang tergabung dalam Dewan Wali Songo tidak bisa menemukan kesalahan Syekh Siti Jenar. Sehingga, beliau lantas dibebaskan dari segala tuduhan. Namun bagaimanapun juga, Syekh Siti Jenar adalah duri di dalam daging bagi mereka. Maka sejak saat itu, kesalahan-kesalahan beliau senantiasa dicari-cari. Konsentrasi Dewan Wali Songo terpecah pada rencana perebutan kekuasaan. Melalui serangkaian musyawarah yang pelik, maka disimpulkan, kekuatan militansi Islam sudah cukup siap untuk mengadakan perebutan kekuasaan. Raden Patah, Adipati Demak Bintoro, terpilih secara mutlak sebagai pemimpin gerakan. Kubu Abangan tidak menghadiri musyawarah ini, apalagi semenjak Dewan Wali Songo atau Majelis Ulama Jawa dipegang Sunan Giri, hubungan kubu Putihan dan kubu Abangan kian meruncing. Sunan Kalijaga dan para pengikutnya hanya mau membantu Dewan Wali Songo merampungkan pembangunan Masjid Demak. Selebihnya, mereka tidak ikut campur lagi, persiapan sudah matang, tinggal memilih hari yang ditentukan. Pasukan Telik Sandiboyo, intelijen Majapahit, mengendus rencana ini. Prabu Brawijaya V mendapat laporan para pasukan intelijen yang ada di sekitar Demak Bintoro. Sayangnya, beliau tidak begitu mempercayainya. Beliau berkeyakinan, tidak mungkin Raden Patah, putra kandungnya sendiri akan nekat berbuat seperti itu. Prabu Brawijaya tidak memahami betapa militannya orang yang sudah terdoktrin untuk memecah bangsanya. Dan manakala pergerakan pasukan besar-besaran terdengar, yaitu pasukan orang-orang Islam Putihan, gabungan dari seluruh laskar yang ada di wilayah pesisir utara Jawa Timur sampai Jawa Barat mulai bergerak. Keadaan menjadi gempar, para pejabat daerah kalang kabut. Mereka tidak menyangka orang-orang Islam sedemikian banyaknya. Setiap daerah yang dilalui pasukan ini, tidak ada yang bisa membendung. Kekuatan mereka cukup besar, persiapan mereka cukup tertata. Sedangkan daerah-daerah yang dilalui, tidak mempunyai persiapan sama sekali. Daerah per daerah yang dilewati, harus melawan sendiri-sendiri. Tidak ada penyatuan pasukan dari daerah satu dengan daerah lain. Semua serba mendadak, dan tak ada pilihan lain kecuali melawan atau mundur teratur. Gerakan pasukan ini cukup kuat. Para adipati yang berhasil mundur segera melarikan diri ke ibu kota negara. Mereka melaporkan agresi mendadak pasukan pesisir yang terdiri dari orang-orang Islam. Dan dari mereka, Prabu Brawijaya V mendapat laporan yang mencengangkan, yaitu telah terjadi pergerakan pasukan dari Demak Bintoro. Pasukan berpakaian putih-putih, berbendera tulisan asing bagi mereka. Berteriak-teriak dengan bahasa yang tidak dimengerti juga oleh mereka. Pasukan ini dapat dipastikan adalah pasukan Islam. Dan kini, tengah bergerak menuju ibu kota negara Majapahit. Percaya tidak percaya Prabu Brawijaya V mendengarnya. Laporan pasukan Telik Sandiboyo selama ini telah menjadi kenyataan. Namun, Prabu Brawijaya V tetap tidak bisa mengerti. Mana mungkin Raden Patah berbuat seperti itu? Mana mungkin orang-orang Islam berani dan tega mengadakan pemberontakan? Selama ini, Majapahit telah memberikan bantuan material yang tidak sedikit bagi mereka. Sesak, dada Prabu Brawijaya seketika serasa sesak bagai dihantam palu,
Bergemuruh mendidih, beliau menyebut nama Mahadeva berkali-kali. Seluruh pembesar Majapahit tegang, mereka menantikan komando Sang Prabu. Waktu berjalan cepat, Sang Prabu masih belum mengeluarkan titah apapun. Pergerakan pasukan sudah memasuki Madiun, sebentar lagi mencapai wilayah Kadiri, sudah teramat dekat dengan ibu kota negara. Pertempuran-pertempuran penghadangan telah terjadi secara otomatis. Dan semua telah masuk menjadi laporan bagi Sang Prabu. Bahkan ada laporan yang menyatakan, beberapa daerah yang terpengaruh Islam, malah ikut bergabung dengan pasukan ini. Adipati Kertosono mengirimkan utusan khusus kepada Sang Prabu untuk segera mengeluarkan perintah perang. Sang Prabu masih termangu-mangu. Dan manakala terdengar Adipati Kertosono melakukan perlawanan mati-matian tanpa menunggu komando beliau, barulah Sang Prabu tersadar, segera beliau memerintahkan seluruh pasukan Majapahit untuk mempersiapkan sebuah perang besar. Tentara Majapahit para panglima yang telah menanti-nantikan perintah ini menyambut dengan sukacita. Inilah yang mereka nanti-nantikan, tanpa menunggu waktu lama. Seluruh kekuatan Majapahit segera dipersiapkan. Pasukan Majapahit telah siap sedia menyambut kedatangan pasukan Demak Bintoro. Dan sekali lagi, mereka tinggal menunggu perintah untuk menyerang. Namun komando terakhir ini pun tidak segera keluar. Pasukan Majapahit resah, para panglima cemas. Para kepala pasukan tempur di garis depan terus mendesak kepada para panglima masing-masing, agar segera mengeluarkan perintah penyerangan. Para panglima juga mendesak Sang Senopati Agung, meminta kepada Prabu Brawijaya untuk segera memberikan komando terakhir. Perlu dicatat, salah satu panglima yang memperkuat barisan Majapahit adalah Adipati Terung, adik tiri Raden Patah. Dalam hatinya bertanya-tanya, ada apakah dengan kakak tirinya sehingga mengadakan gerakan makar sedemikian rupa? Selama ini, dia tidak melihat ada yang salah dengan pemerintahan Prabu Brawijaya V. Tidak ada diskriminasi dalam hal keagamaan, dirinya yang muslim pun bisa bebas menjalankan ibadah agamanya. Bahkan, bisa dipercaya menjabat sebagai seorang adipati, yang notabene bukan jabatan main-main. Adipati Terung tidak bisa memahami pola pikir kakak tirinya. Dan perintah penyerangan tidak juga segera turun. Seluruh pasukan yang sudah bersiap sedia di barak masing-masing, dilanda ketegangan yang luar biasa. Di istana, para mantri resah, melihat situasi ini. Sabdo Palon dan Naya Genggong meminta Sang Prabu untuk segera mengeluarkan perintah. Namun apa jawaban Sang Prabu? Beliau masih tidak yakin pasukan Demak akan tega menyerang ibu kota negara Majapahit. Sabdo Palon dan Naya Genggong menandaskan, cara berpikir Raden Patah dan para pasukan ini sudah lain. Sang Prabu tidak akan bisa memahaminya. Jalan satu-satunya sekarang adalah menghadapi mereka secara frontal. Pada saat ini, tidak ada cara lain. Dan manakala kabar terdengar pasukan Demak telah merangsak maju dan memasuki pinggiran ibu kota Majapahit, dan di sana mereka mengadakan perusakan hebat. Dengan sangat terpaksa, Sang Prabu mengeluarkan perintah penyerangan. Tapi, perintah itu sebenarnya telah terlambat. Begitu keluar perintah penyerangan, ada hal yang tidak terduga. Pasukan Ponorogo dan beberapa daerah yang lain membelot. Diketahui kemudian ternyata mereka adalah pasukan dari daerah-daerah yang juga sudah muslim. Dan, peperangan pecah sudah, peperangan yang besar. Darah tertumpah lagi, Senopati Demak dipimpin oleh Sunan Ngundung. Dan di pihak Majapahit, Senopati dipegang oleh Arya Lembu Pangarsa. Prajurit Majapahit mengamuk di medan laga. Para prajurit yang sudah berpengalaman tempur ini dan disegani di seluruh Nusantara, sekarang tidak main-main lagi. Adipati Sengguruh, Raden Bondan Kejawen yang masih belia, Adipati Terung, Adipati Singosari dan yang lain ikut mengamuk di medan laga. Namun,
banyak kesatuan-kesatuan Majapahit yang berasal dari daerah Muslim, membelot. Tapi pada hari pertama, pasukan Demak Bintoro terpukul mundur. Pada hari kedua, pasukan Demak terpukul lebih telak. Senopati Demak, Sunan Ngundung tewas, makamnya masih ada di Trowulan, Mojokerto sampai sekarang, maka, pasukan Demak mengundurkan diri. Pasukan cadangan pun masuk dipimpin oleh putra Sunan Ngundung sendiri, yaitu Sunan Kudus yang juga termasuk Wali Songo. Maka pertempuran kembali pecah. Namun bagaimanapun juga, pasukan Demak harus mengakui kekuatan pasukan Majapahit. Mereka terpukul mundur keluar dari ibu kota negara lagi. Kehebatan pasukan Majapahit yang terkenal itu, ternyata terbukti. Pasukan Demak bertahan. Beberapa minggu kemudian, datanglah pasukan Palembang bergabung dengan pasukan Majapahit. Pasukan Majapahit seolah mendapat suntikan darah segar. Namun ternyata, bergabungnya pasukan Palembang ini hanyalah bagian dari siasat dari orang-orang Demak. Pasukan Palembang, diam-diam memusnahkan seluruh persediaan bahan makanan tentara Majapahit, lumbung-lumbung besar dibakar, semua persediaan bahan pangan ludes. Inilah simbolisasi dari didatangkannya peti ajaib milik Adipati Aryo Damar dari Palembang yang apabila dibuka, mampu mengeluarkan beribu-ribu tikus dan memakan seluruh beras dan bahan pangan tentara Majapahit. Majapahit kebobolan luar dalam. Majapahit benar-benar tidak pernah menyangka akan hal itu. Begitu persediaan bahan pangan menipis, dari hari ke hari, pelan namun pasti, pasukan Majapahit terpukul mundur. Mendengar pasukan Majapahit terdesak, kepala pasukan Bayangkara, yaitu pasukan khusus pengawal raja, segera mengamankan Prabu Brawijaya V. Keadaan sudah sedemikian genting dan sang Prabu, mau tidak mau harus segera meloloskan diri. Ini harus dilakukan secepatnya, karena untuk menyatukan kembali kekuatan tentara Majapahit kelak, sosok Prabu Brawijaya masih dibutuhkan. Dengan dikawal pasukan Bayangkara, Prabu Brawijaya V segera keluar dari istana. Pasukan Bayangkara memutuskan agar sang Prabu menyelamatkan diri ke Pulau Bali. Pulau yang kondusif untuk saat itu. Di tengah kekacauan itu, Dewi Anarawati diam-diam dibawa oleh pasukan Islam ke Gresik. Putra bungsu Dewi Anarawati, Raden Gugur yang masih kecil, diselamatkan oleh pasukan Ponorogo dan dibawa ke Kadipaten Ponorogo. Namun akhirnya, kota dan benteng Majapahit bisa dijebol, seluruh istana dirusak dan dibakar, perusakan terjadi di mana-mana. Maka jangan heran, sampai sekarang bekas istana Majapahit yang terkenal di Nusantara itu, musnah tak berbekas. Dan pada akhirnya, terjadilah tragedi kemanusiaan yang sampai sekarang, ditutupi, perang yang semula melibatkan dua kekuatan militer Majapahit dan Demak, kini merembet menjadi perang sipil. Mereka yang merasa di atas angin, kini menjadi sosok malaikat maut. Pertumpahan darah telah terjadi. Masyarakat Majapahit yang masih memegang keyakinan lama, bukannya menjaga kebersamaan dan menghargai serta menghormati perbedaan, namun justru mau berhadapan secara frontal dengan darah daging keturunan saudaranya sendiri, yang telah berpindah keyakinan. Kerajaan Majapahit diserang, di mana-mana, situasi anarkis terjadi, di mana-mana dua kubu ini bentrok. Di mana-mana kekacauan merajalela, Jawa dalam situasi keos, Ibu Pertiwi menangis. Ibu Pertiwi terluka, putra-putranya kini tengah saling menumpahkan darah hanya karena di salah satu pihak tengah dilanda ketidaksadaran tentang persatuan dan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Akibat tragedi yang mencabut segala sendi-sendi masyarakat Majapahit ini, bangunan-bangunan indah dari Kerajaan Agung Majapahit sebagai bukti kebersamaan dan keagungan kita pada masa lalu, bahkan milik nenek moyang bersama, musnah tak berbekas. Majapahit yang terkenal sebagai macan Asia,
ludes dibabat abis, hilang dari peta dunia. Di Jawa Timur, Majapahit seolah-olah hanya sebuah mitos belaka, karena banyak peninggalan dari zaman keemasan Nusantara ini, hancur karena ingin terkotak dan merebut kekuasaan. Hanya sedikit yang tersisa, dan yang sedikit itulah yang masih bisa kita saksikan hingga sekarang. Eksodus besar-besaran terjadi, para agamawan, para bangsawan dan rakyat yang tetap memegang teguh keyakinannya, menyingkir ke tempat-tempat yang dirasa aman. Kebanyakan menyeberang ke Bali, Kalimantan dan Lombok. Ada seorang putri selir Prabu Brawijaya yang melarikan diri bersama sisa-sisa prajurit Majapahit dan beberapa penduduk. Dia bernama Dewi Roro Anteng, bersama suaminya Raden Jaka Seger, dia menyingkir ke Pegunungan Bromo. Sampai sekarang keturunan mereka masih ada di sana, dikenal dengan nama suku Tengger. Diambil dari nama Dewi Roro Anteng dan Raden Jaka Seger. Di wilayah Pegunungan Bromo, pasukan Demak memang tidak bisa menjangkau. Medannya cukup sulit dan terisolir, suku Tengger baru membuka diri pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno. Ketika disensus dan ditanyakan apa agama mereka menyatakan beragama Buddha. Padahal ritual yang mereka jalankan lebih dekat ke agama Hindu daripada agama Buddha. Para petugas sensus tidak tahu, istilah Hindu memang tidak dikenal pada zaman Majapahit. Yang terkenal adalah Agomo Siwo Buddha atau hanya disebut Wong Buddha saja. Dengan dikawal oleh pasukan Bayangkara dan beberapa kesatuan pasukan yang tersisa, Prabu Brawijaya menyingkir ke arah timur. Dan untuk sementara, beliau tinggal di Blambangan, Adipati Blambangan, memperkuat barisan pasukan ini. Dan tak hanya itu, para penduduk Blambangan pun dengan sukarela ikut menggabungkan diri. Mereka benar-benar melindungi Prabu Brawijaya 5 ekstra ketat. Mereka siap tempur di Blambangan, keadaan darurat diberlakukan. Selama ada di Blambangan, Prabu Brawijaya terus terusik batinnya. Raden Patah, yang biasa beliau panggil dengan nama Patah itu, ternyata telah tega melakukan ini semua, kebaikan beliau selama ini dibalas dengan racun. Sabdo Palon dan Naya Genggong menambahkan hati sang Prabu. Nasi sudah menjadi bubur, tidak patut disesali lagi. Kini, saatnya untuk menata kembali yang tersisa, dan untuk semua tujuan itu, Prabu Brawijaya V harus menyeberang ke Pulau Bali. Atas perintah Raden Patah, Senopati Demak Bintoro dan Sunan Kudus, menemui Adipati Terung, adik kandung Raden Patah dengan membawa pasukan Demak Bintoro. Adipati Terung diultimatum agar menyerah, atau dihancurkan. Adipati Terung dalam dilema, pada akhirnya, dia menyatakan, menyerah, kepada Demak Bintoro. Beberapa minggu kemudian, Raden Patah datang dari Demak untuk melihat langsung kemenangan pasukannya. Raden Patah meminta semua laporan dari kepala pasukan Demak. Diketahui kemudian, Prabu Brawijaya V berhasil meloloskan diri. Pasukan Bayangkara Majapahit atau pasukan khusus pengawal raja, memang terkenal lihai melindungi junjungan mereka. Tak ada satupun kepala pasukan Demak yang mengetahui bagaimana pasukan Bayangkara bisa menerobos kepungan rapat pasukan Islam dan ke arah mana mereka membawa sang Prabu pergi. Raden Patah segera menyebar pasukan mata-mata untuk melacak keberadaan sang Prabu. Dan Raden Patah sendiri segera melanjutkan perjalanan untuk bertandang ke pesantren Ampel di Surabaya. Dia hendak mengabarkan kemenangan besar ini kepada Janda Sunan Ampel. Di Surabaya situasi anarkis pun merajalela. Nyi Ageng Ampel, begitu mendengar laporan Raden Patah, marah besar. Dengan tegas beliau menyatakan, apa yang dilakukan Raden Patah adalah sebuah kesalahan besar. Raden Patah telah berani melanggar 3 peraturan kerajaan, yaitu dia telah berani melanggar wasiat gurunya sendiri, Sunan Ampel, yang mewasiatkan sebelum beliau wafat,
melarang orang-orang Islam merebut tahta Majapahit. Dia telah berani melawan seorang imam yang syah, seorang umaro, yang seharusnya tidak boleh dilawan tanpa ada alasan yang jelas. Dan yang ketiga, Raden Patah telah berani durhaka kepada ayah kandungnya sendiri yang telah melimpahkan segala kebaikan bagi dirinya, serta orang-orang Islam sebagai kerabat dan sahabat mereka. Nyi Ageng Ampel menangis, ia tertunduk menangis kencang, hingga akhirnya terduduk simpuh di lantai. Raden Patah sadar, terketuk hati nuraninya, dan dia ikut mencucurkan air mata. Di depan Nyi Ageng Ampel, Raden Patah sujud mencium kaki beliau. Ia menangis meraung-raung, menyesali perbuatannya. Dengan berurai air mata, Raden Patah meminta solusi kepada Nyi Ageng Ampel. Dan Nyi Ageng Ampel memerintahkan kepadanya untuk segera mencari keberadaan Prabu Brawijaya V. Dan apabila sudah diketemukan, seyogyanya, Prabu Brawijaya V dikukuhkan kembali sebagai seorang raja. Mendengar perintah itu, masih bercucuran air mata dan emosional, maka Raden Patah berniat mencari ayahandanya sendiri, bersama beberapa orang prajurit Demak. Tapi Nyi Ageng Ampel mencegahnya, dalam situasi anarkis seperti ini, tidak memungkinkan bagi dia untuk mencari beliau sendiri. Dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman, dan sekarang, di mata Prabu Brawijaya V, dirinya dan seluruh umat Islam yang menyokong pergerakan pasukan Demak, tidak mungkin dipercaya lagi, itu pasti. Jalan keluar yang terbaik adalah meminta bantuan Sunan Kalijaga atau Syekh Siti Jenar untuk mewakili dirinya, mencari Prabu Brawijaya V, dan apabila sudah bisa ditemukan, memohon kepada Prabu Brawijaya agar kembali ke Majapahit. Sudah bukan rahasia lagi di kalangan istana, bahwa dua ulama besar ini tidak terlibat dalam penyerangan Majapahit, karena Syekh Siti Jenar baru saja disidang oleh Dewan Wali Songo yang mengakibatkan hubungan beliau dengan para wali sekaligus dengan Raden Patah dalam situasi yang tidak mengenakan. Maka Raden Patah memutuskan untuk mengirim pasukan khusus menemui Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dimohon menghadap ke pesantren Ampel atas permintaan Nyi Ageng Ampel dan Raden Patah. Beberapa hari kemudian, Sunan Kalijaga datang ke Surabaya. Beliau waktu itu berada di Demak Bintoro, memfokuskan diri memimpin pembangunan Masjid Demak. Sunan Kalijaga, Nyi Ageng Ampel dan Raden Patah terlibat perundingan yang serius. Dan pada akhirnya, Sunan Kalijaga menyetujui untuk mengemban tugas mulia itu. Beberapa hari kemudian, laporan dari pasukan mata-mata atau intelijen Demak Bintoro diterima Raden Patah. Diketahui, ada konsentrasi besar pasukan Majapahit di wilayah Blambangan. Diketahui pula, Prabu Brawijaya V ada di sana. Ada kabar terpetik, Prabu Brawijaya hendak menyeberang ke Pulau Bali. Mendapati informasi yang dapat dipercaya seperti itu, Sunan Kalijaga, diiringi beberapa santrinya, segera berangkat ke Blambangan. Dia siap mengambil segala resiko yang bakal terjadi, demi untuk menghindari kesalahpahaman, maka dengan memakai pakaian rakyat sipil biasa yang tidak mencolok mata. Dia pun berangkat dengan beberapa santrinya. Di setiap daerah yang dilalui, Sunan Kalijaga beserta rombongan melihat banyak pemandangan-pemandangan yang memilukan. Kekacauan ada di mana-mana, di sepanjang perjalanan. Penduduk yang masih memegang keyakinan lama, bentrok dengan penduduk yang sudah mengganti keyakinannya. Korban berjatuhan, nyawa melayang karena kepicikan dan kehausan harta dan tahta duniawi. Rombongan ini harus pandai-pandai memilih jalan, kadangkala memutar kalau dirasa perlu. Mereka sengaja menghindari tempat keramaian, mereka lebih memilih menerobos hutan belantara demi menjaga keamanan. Dan, manakala mereka sudah tiba di Blambangan, Sunan Kalijaga menunjukkan statusnya.
Dengan mengibarkan bendera putih tanda gencatan senjata, dia memasuki kota Blambangan yang mencekam. Para prajurit Majapahit terkejut melihat ada serombongan kecil orang-orang Muslim memasuki kota Blambangan. Mereka mengibarkan bendera putih. Mereka bukan tentara, mereka tidak bersenjata, serta-merta, kedatangan mereka dihadang oleh pasukan Majapahit. Dan mereka tidak diperkenankan memasuki kota. Prajurit Majapahit siap tempur. Namun, Sunan Kalijaga menunjukkan siapa dirinya. Dia meminta kepada kepala prajurit agar menyampaikan pesan kepada Prabu Brawijaya, bahwasanya dia, Raden Sahid atau Sunan Kalijaga, datang sebagai duta dan memohon menghadap. Karena Sunan Kalijaga beragama Islam, maka ketegangan terjadi. Rombongan kecil ini di ujung tanduk. Nyawa mereka terancam, namun mereka yakin, prajurit Majapahit bisa membedakan, mana musuh dalam medan laga dan mana musuh dalam status duta. Mereka tidak akan berani mencelakai seorang duta. Ketegangan sedikit mencair manakala ada pesan dari Sang Prabu yang mengabulkan permohonan Sunan Kalijaga untuk menghadap kepada beliau. Prabu Brawijaya tahu bagaimana menghormati seorang duta. Prabu Brawijaya pun tahu dari laporan para pasukan sandi, intelijen, bahwa Sunan Kalijaga bersama para pengikutnya, tidak ikut melakukan penyerangan ke Majapahit. Sunan Kalijaga beserta rombongan bisa bernafas lega. Mereka segera menghadap Prabu Brawijaya dengan pengawalan yang sangat ketat sekali. Sembari memegang persenjataan lengkap dan siap digunakan, para prajurit Bayangkara menyambut kedatangan Sunan Kalijaga. Mereka menghapitnya. Sunan Kalijaga diperkenankan masuk, beberapa santrinya disuruh menunggu di luar. Prabu Brawijaya V, didampingi para penasehat beliau yang terdiri dari para pandita Siva dan Wiku Buddha, juga Sabdo Palon dan Naya Genggong, nampak telah menunggu kedatangan Sunan Kalijaga. Begitu ada di hadapan Sang Prabu, Sunan Kalijaga menghaturkan hormat. Prabu Brawijaya menanyakan maksud kedatangan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengatakan bahwa dia adalah duta Raden Patah sekaligus Nyi Ageng Ampel. Sunan Kalijaga menceritakan segalanya dari awal hingga akhir. Bahkan dia menceritakan pula kondisi Majapahit. Prabu Brawijaya V meneteskan air mata mendengar banyak penduduk dan rakyat yang tak berdosa, juga harus meregang nyawa karena kepicikan. Keraton megah kebanggaan Nusantara di bumi hanguskan, tempat-tempat suci hancur rata dengan tanah. Seluruh yang hadir merasa sedih, marah, geram, semua bercampur aduk menjadi satu. Dan manakala Sunan Kalijaga mengaturkan tujuan sebenarnya dia menjadi duta, yaitu agar Prabu Brawijaya V berkenan kembali memegang tampuk pemerintahan di Majapahit. Seketika semua yang hadir memincingkan mata. Seolah mendengarkan kalimat yang tidak bisa dicerna. Prabu Brawijaya tercenung, beliau meminta nasihat. Beberapa penasehat mengusulkan agar hal itu tidak dilakukan, karena sama saja menerima suatu penghinaan. Dinasti Majapahit bisa kembali berkuasa hanya karena kebaikan hati orang-orang Islam. Tidak hanya itu saja, wibawa Sang Prabu akan jatuh di mata para pendukungnya. Tidak ada artinya tahta yang diperoleh dari belas kasihan musuh. Masyarakat Majapahit akan memandang rendah pemimpin mereka yang mau menerima tahta seperti itu. Selama ini, raja-raja Majapahit tidak pernah melakukan itu. Bila wibawa Sang Prabu telah jatuh, dengan sendirinya, para pengikut Sang Prabu akan berani juga bermain-main dengan Sang Prabu kelak. Hukum tidak akan dipatuhi, para pembangkang yang radikal dan militan akan muncul di mana-mana bak jamur tumbuh di musim penghujan. Dan lagi, apakah Sang Prabu tidak malu menerima tahta dari anaknya sendiri? Sebaiknya Sang Prabu tidak menerima tawaran itu. Sang Prabu menghela nafas, Sunan Kalijaga mohon bicara.
apabila memang Sang Prabu tidak mau menerima tahta Majapahit dari tangan Raden Patah, maka seyogyanya Sang Prabu mempertimbangkan kembali jika hendak mendapatkannya dengan jalan merebut. Sebab, bila hal itu sampai terjadi, tidak bisa dibayangkan, tanah Jawa akan banjir darah lagi. Dukungan kekuatan militer bagi Sang Prabu akan datang dari segenap pelosok Nusantara, tidak bakalan tanggung-tanggung lagi. Jawa akan semakin membara bila seluruh Nusantara akan bangkit. Pembunuhan yang lebih besar dan mengerikan akan terjadi di depan mata. Hal itu dikarenakan selama kerajaan Majapahit berkuasa, ratusan kerajaan-kerajaan kecil di bawahnya yang diayomi dan dijaga, justru dapat ikut berkecamuk. Mereka akan ikut berperang melawan Raden Patah. Dipastikan kekacauan tambah melebar ke pulau-pulau yang ada di mana-mana. Sang Prabu Brawijaya bagaikan disodori buah simalakama, dimakan mati tidak dimakan pun mati. Sejenak, Sang Prabu berunding dengan para penasehat beliau yang terdiri dari para ahli hukum dan agamawan. Sejurus kemudian, beliau menyatakan kepada Sunan Kalijaga hendak merundingkan hal ini dengan para penasehat lebih dalam lagi. Dan Sunan Kalijaga diperbolehkan menghadap esok hari lagi. Sunan Kalijaga dan seluruh rombongannya diberikan tempat bermalam, dengan pengawalan ketat. Keesokan harinya, Sunan Kalijaga dipanggil menghadap. Prabu Brawijaya memutuskan, untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar lagi, beliau tidak akan mengadakan gerakan perebutan tahta kembali. Lega Sunan Kalijaga mendengarnya. Namun apa yang akan dilakukan Sang Prabu agar seluruh putra-putra beliau mau merelakan tahta diduduki Raden Patah? Begitu Sunan Kalijaga meminta kejelasan langkah selanjutnya. Sang Prabu mengatakan, beliau akan mengeluarkan maklumat kepada seluruh putra-putra beliau untuk bersikap sama seperti dirinya. Untuk berjiwa besar memberikan kesempatan bagi Raden Patah memegang tampuk kekuasaan. Terutama kepada keturunan beliau di Pengging, maklumat ini benar-benar harus dipatuhi. Semua sudah paham, jadi yang berhak mewarisi tahta Majapahit sebenarnya adalah keturunan di Pengging karena hal itu ditemukan dalam prasasti dan naskah kuno yang masih tersimpan hingga kini. Kini, Sang Prabu yang mempertanyakan jaminan kebebasan beragama kepada Sunan Kalijaga, apakah Demak Bintoro bisa memberikan wilayah-wilayah otonomi khusus bagi para penguasa daerah yang mayoritas masyarakatnya tidak beragama Islam? Bisakah Demak Bintoro sebijak Majapahit dulu? Bukankah keyakinan yang dianut Raden Patah menganggap semua yang di luar keyakinan mereka adalah musuh? Sunan Kalijaga terdiam. Dan setelah berpikir barang sejenak, Sunan Kalijaga berjanji akan ikut andil menentukan arah kebijakan pemerintahan Demak Bintoro. Dan itu berarti, mulai saat ini dan seterusnya, dia harus terpaksa ikut terjun ke dunia politik. Dunia yang dihindarinya selama ini, tahta Kadipaten Tuban yang diserahkan kepadanya, dia berikan kepada Raden Djoko Supo, suami adiknya Dewi Roso Wulan. Prabu Brawijaya V bernafas lega, karena dia percaya pada sosok Raden Sahid atau Sunan Kalijaga ini. Sunan Kalijaga juga menambahkan, Sang Prabu seyogyanya kembali ke Trowulan. Tidak usah meneruskan menyeberang ke Pulau Bali, sebab dengan adanya Sang Prabu di Trowulan, para putra dan masyarakat tahu kondisi beliau. Tahu bahwasanya beliau baik-baik saja, sehingga seluruh pendukung beliau akan juga merasa tenang. Kembali Sang Prabu berunding dengan para penasehatnya, sejenak kemudian beliau memberikan jawaban. Ada beliau di Trowulan ataupun tidak, stabilitas negara sepeninggal beliau tergulingkan dari tahta, mau tidak mau, tetap akan terganggu. Karena para pendukung beliau pasti juga banyak yang belum bisa menerima pemberontakan oleh Raden Patah ini. Namun, jika tidak ada komando khusus dari beliau, hal itu tidak akan menjadi sebuah kekacauan yang besar. Pembangkangan daerah per daerah pasti terjadi. Tapi,
Sang Prabu menjamin, tanpa komando beliau, penyatuan kekuatan Majapahit dari daerah per daerah tidak bakalan terjadi. Dan, beliau tidak perlu pulang ke Trowulan. Sunan Kalijaga resah, bila Sang Prabu ke Bali, Sunan Kalijaga takut beliau akan berubah pikiran begitu melihat betapa militannya para pendukung beliau di sana. Mau tidak mau, Prabu Brawijaya harus bisa diusahakan pulang ke Trowulan. Sunan Kalijaga memutar otak, Sunan Kalijaga tahu, hati Prabu Brawijaya sangat lembut. Dan kini, Sunan Kalijaga akan berusaha mengetuk kelembutan hati beliau. Sunan Kalijaga memberikan gambaran betapa mengerikannya jika para pendukung beliau benar-benar siap melakukan gerakan besar, senusantara. Tidak ada jaminan bagi Sang Prabu sendiri bahwa beliau tidak akan berubah pikiran bila tetap meneruskan perjalanan ke Bali. Sunan Kalijaga memohon, Prabu Brawijaya harus mengambil jarak dengan para pendukung beliau. Nasib rakyat kecil dalam hal ini dipertaruhkan, mereka harus lebih diutamakan. Sunan Kalijaga memberikan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi jika Sang Prabu tetap hendak ke Bali. Diam-diam, Prabu Brawijaya berpikir, diam-diam hati beliau terketuk. Kata-kata Sunan Kalijaga memang ada benarnya. Prabu Brawijaya termenung, beliau memutuskan pertemuan untuk sementara disudahi. Sunan Kalijaga diminta kembali ke tempatnya untuk sementara waktu. Dan, Prabu Brawijaya ingin menyendiri, ingin merenung tanpa mau diganggu oleh siapapun. Ketika malam menjelang, Sang Prabu memanggil Sabdo Palon dan Naya Genggong. Bertiga bersama-sama membahas langkah selanjutnya. Dan, ketika malam menjelang puncak, Sabdo Palon dan Naya Genggong berterus terang, mereka berdua menunjukkan siapa sebenarnya jati dirinya. Diiringi semburat cahaya lembut, Sabdo Palon dan Naya Genggong menampakkan wujudnya yang asli kepada Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya terperanjat, serta merta beliau menghaturkan hormat, bersembah. Kini, malam ini, untuk pertama kalinya, Sang Prabu Brawijaya bersimpuh, siapa mereka, masih rahasia. Sabdo Palon dan Naya Genggong memberikan gambaran apa yang bakal terjadi kelak di Nusantara, semenjak hari kehancuran Majapahit, kesadaran masyarakat Nusantara akan jatuh ke titik yang paling rendah. Kulit lebih diagung-agungkan daripada isi, kebenaran yang mutlak dianggap sebagai milik golongan tertentu. Dharma diputar balikan. Sampah-sampah seperti ini akan terus tertumpuk sampai 500 tahun ke depan. Dan bila sudah saatnya, alam akan memuntahkannya. Alam akan membersihkannya, Nusantara akan terguncang, gempa bumi, banjir bandang, angin puting beliung, ombak samudera naik ke daratan, gunung berapi memuntahkan laharnya berganti-gantian, musibah silih berganti, datang dan pergi. Bila waktu itu tiba, alam telah melakukan penyeleksian. Alam akan memilih mereka-mereka yang berkesadaran tinggi, yang kesadarannya masih rendah, untuk sementara waktu disisihkan dahulu atau akan dilahirkan di tempat lain di luar Nusantara. Bila saat itu sudah terjadi, Sabdo Palon dan Naya Genggong akan muncul lagi, kembali ke Nusantara. Sabdo Palon dan Naya Genggong akan merawat tumbuhan kesadaran dari mereka-mereka yang terpilih. Sabdo Palon dan Naya Genggong akan menjaga tumbuhan budi yang mulai bersemi itu. Itulah saatnya, agama budi, agama kesadaran akan berkembang biak di Nusantara pada waktu itu. Dan Nusantara, pelan tapi pasti, akan dapat meraih kejayaannya kembali di masa depan. Memang sudah menjadi garis karma, kehendaknya, mereka-mereka saat ini berkuasa di Nusantara, Prabu Brawijaya tidak ada gunanya mempertahankan sifat Buddha. Prabu Brawijaya lebih baik menuruti kehendak mereka-mereka yang tengah berkuasa. Kelak, Prabu Brawijaya juga akan lahir lagi, 500 tahun kemudian.
Menangislah Prabu Brawijaya, semalaman beliau menangis. Semua rahasia masa depan Nusantara dijabarkan oleh Sabdo Palon dan Naya Genggong. Keesokan harinya, beliau memanggil Sunan Kalijaga. Di hadapan seluruh yang hadir, beliau menyatakan hendak kembali ke Trowulan, dan yang lebih mengagetkan, beliau menyatakan masuk Islam demi menjaga stabilitas negara. Sunan Kalijaga dan seluruh yang hadir terperangah mendengar keputusan Sang Prabu. Beberapa penasehat, pejabat dan kepala pasukan Bayangkara bersujud sambil menangis haru. Mereka memohon agar Sang Prabu mencabut kembali sabda yang telah beliau keluarkan. Situasi tegang, sedih, bingung, Sabdo Palon dan Naya Genggong angkat bicara di hadapan Prabu Brawijaya, Sunan Kalijaga dan seluruh yang hadir. Mereka mengucapkan sebuah sumpah bahwasanya 500 tahun kemudian mereka berdua akan kembali. Inilah yang lantas dikenal dengan Jongko Sabdo Palon Noyo Genggong oleh masyarakat Jawa sampai sekarang. Selesai mengucapkan sumpah mereka, Sabdo Palon dan Naya Genggong mencium tangan Sang Prabu Brawijaya. Sabdo Palon berbisik, 500 tahun lagi, Ananda akan bertemu dengan kami kembali. Sekarang sudah saatnya kita berpisah, selamat tinggal Ananda. Sabdo Palon dan Naya Genggong menyembah hormat, lalu bergegas keluar dari ruang pertemuan. Semua yang hadir masih bingung melihat peristiwa ini. Di antara mereka, ada beberapa yang ikut menyembah, melepas lencana mereka dan memohon maaf kepada Sang Prabu untuk undur diri. Bagaikan tugu dari batu, Sang Prabu Brawijaya diam tak bergerak. Tinggal beberapa orang yang ada di depan beliau, beberapa pasukan Bayangkara yang memutuskan untuk setia, tetap mengiringi Sang Prabu. Juga ada Sunan Kalijaga, yang masih pula ada di sana. Setelah kediaman beliau yang lama, Sunan Kalijaga memberanikan diri menanyakan keputusan Sang Prabu tersebut. Sang Prabu menjawab, semua memang harus terjadi. Mendengar sabda Sang Prabu, Sunan Kalijaga segera mendekat kepada beliau. Sunan Kalijaga memohon dengan segala hormat, apabila Sang Prabu benar-benar ikhlas menyerahkan tahta kepada Raden Patah, maka beliau harus rela melepaskan mahkota beserta pakaian kebesaran beliau sebagai Raja Diraja. Sejenak Sang Prabu masih ragu, namun ketika sekali lagi Sunan Kalijaga memohon keikhlasan beliau, maka Sang Prabu menyetujuinya. Inilah simbolisasi rambut beliau dipotong oleh Sunan Kalijaga. Pada kali pertama, rambut beliau tidak bisa putus. Dan pada kali kedua, barulah bisa putus. Tidak menunggu waktu lama, berangkatlah rombongan Prabu Brawijaya V yang terdiri dari sedikit pasukan Bayangkara dan Sunan Kalijaga beserta para santri menuju Trowulan. Sesampainya di Trowulan, seluruh masyarakat Majapahit menyambut dengan penuh sukacita. Berita pun menyebar senusantara, kepada ratusan kerajaan-kerajaan kecil di bawah Majapahit. Keadaan mulai berangsur membaik ketika Sang Prabu Brawijaya mengeluarkan maklumat agar semua pertikaian dihentikan. Disusul kemudian, keluar maklumat serupa dari para ulama Demak Bintara, yang memfatwakan peperangan sudah berhenti, diharamkan membunuh mereka yang telah kalah perang. Kondisi anarkisme berangsur-angsur menjadi kondusif. Stabilitas untuk sementara waktu kembali normal. Stabilitas yang dibawa dari Blambangan ini, membuat Sunan Kalijaga, sebagai suatu kenangan keberhasilan mendamaikan kedua belah pihak, memberikan nama baru kepada Blambangan, yaitu Banyuwangi. Peta Banyuwangi dan Blambangan, di daerah Jawa pesisir timur. Disimbolkan, Sunan Kalijaga membawa sepotong bambu, kemudian dia mengisinya dengan air kotor waktu masih di Blambangan. Begitu sesampainya di Trowulan, air dalam bambu itu berubah menjadi jernih dan wangi. Bambu adalah lambang dari sebuah negara,
Air kotor yang diambil Sunan Kalijaga adalah masalah yang dibuat oleh orang-orang yang sekeyakinan dengan Sunan Kalijaga sendiri. Air yang berubah jernih setibanya di Trowulan melambangkan kembalinya stabilitas negara. Bergiliran, para putra Prabu Brawijaya datang ke Trowulan termasuk Adipati Handayaningrat dari Pengging beserta Ki Ageng Pengging, putranya. Raden Bondan Kejawen dari Tarup, juga ada Raden Batoro Katong dari Ponorogo, Raden Lembu Peteng dari Madura, dan masih banyak lagi. Tak ketinggalan Raden Patah sendiri, di hadapan seluruh putra-putra beliau, Sunan Kalijaga menyampaikan amanat Sang Prabu agar pertikaian dihentikan. Dan agar Raden Patah, diikhlaskan menduduki tahta Demak Bintoro. Seluruh putra-putra beliau, wajib menerima dan mentaati keputusan ini. Kepada Sunan Kalijaga, Sang Prabu Brawijaya memberikan amanat untuk mendampingi keturunan beliau yang ada di Tarup yaitu Raden Bondan Kejawen dan keturunan beliau yang ada di Pengging. Terutama kepada Raden Bondan Kejawen, Prabu Brawijaya telah mengetahuinya dari Sabdo Palon dan Naya Genggong, bahwa kelak, dari keturunannya, akan lahir raja-raja besar di Jawa, dinasti Raden Patah dan dinasti dari Pengging, tidak akan bertahan lama. Prabu Brawijaya bahkan membisikkan kepada Sunan Kalijaga, bahwa Demak hanya akan dipimpin oleh 3 orang raja. Setelah itu akan digantikan oleh keturunan dari Pengging, cuma 1 orang raja. Lantas digantikan oleh keturunan dari Tarup, banyak raja akan terlahir dari keturunan dari Tarup. Ramalan ini terbukti, Demak hanya diperintah oleh 3 orang sultan, yaitu Raden Patah Sultan Yunus Sultan Trenggono. Setelah itu terjadi pertumpahan darah antara kubu Abangan dengan kubu Putihan. Dan Jaka Tingkir tampil ke muka. Jaka Tingkir adalah keturunan dari Pengging. Tapi tidak lama, keturunan dari Tarup, yaitu Danang Sutawijaya, yang kelak dikenal dengan gelar Panembahan Senopati ing Ngalogo Mentaram, akan tampil ke muka menggantikan keturunan Pengging. Panembahan Senopati inilah pendiri Kesultanan Mataram Islam, yang sekarang terpecah menjadi Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegaran dan Paku Alaman. Ini sebagai penanda kisah akhir hidup beliau, juga kisah akhir kerajaan Majapahit yang terkenal di pelosok Nusantara dan di jagat dunia. Bahwasanya, beliau telah ditikam dari belakang oleh permaisurinya sendiri, Dewi Anarawati atau Putri Campa, dan beliau diperlakukan serta tidak dihargai lagi sebagai seorang laki-laki oleh Raden Patah, putra dari darah dagingnya sendiri. Sunan Kalijaga sedih mendapat wasiat seperti itu. Namun begitu beliau wafat, wasiat itu pun dijalankan, seluruh putra dan putri beliau berkabung. Seluruh masyarakat Nusantara berkabung, dan kehancuran Majapahit, kerajaan besar ini dikenang oleh masyarakat Jawa dengan kalimat sandi yang menyiratkan angka-angka tahun sebuah kejadian, Suryo Sengkolo. Yaitu sirna ilang kertaning bumi, sirna berarti angka 0. Ilang berarti angka 0, kerta berarti angka 4 dan bumi berarti angka 1. Dan apabila dibalik, akan terbaca 1400 tahun Saka atau 1478 Masehi. Kalimat kertaning bumi diambil dari nama asli Prabu Brawijaya V, yaitu Raden Kertabumi atau Bre Kertabumi. Inilah kebiasaan masyarakat Jawa yang sangat indah dalam mengenang sebuah kejadian penting. Dan Raden Patah alias Jinbun yang bergelar Senopati Jimbun atau Panembahan Jimbun, memindahkan pusat pemerintahannya ke Demak Bintoro. Dia dikukuhkan oleh Dewan Wali Sango sebagai Sultan, dengan gelar Sultan Syah Alam Akbar Jimbun Ningrat. Keinginan orang-orang Islam akhirnya terwujud. Demak Bintoro menjadi kekhalifahan Islam pertama di Jawa. Tapi, pemberontakan dari berbagai daerah, tidak bisa diatasi oleh pemerintahan Demak. Wilayah Majapahit yang dulu luas,
kini terkikis habis. Praktis, wilayah Demak Bintoro hanya sebatas Jawa Tengah saja. Kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian seolah menjauh dari Demak Bintoro. Darah terus dan terus dan terus dan terus tertumpah tiada habisnya. Perebutan kekuasaan silih berganti, Nusantara semakin terpuruk, semakin tenggelam di peta perpolitikan dunia, negara asing sebagai penjajah pun tertawa riang gembira. Disusul kemudian, pada tahun 1596 Masehi, Belanda mulai datang ke Jawa. Nusantara semakin menjadi bangsa mental kerupuk, terlihat kering. Padahal melempem, semenjak Majapahit hancur, berikut beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang ikut musnah di bawahnya. Hingga sekarang, kemakmuran hanya menjadi mimpi belaka bagi anak bangsanya.